13 tahun penantian Yusuf akhirnya tiba. Tapi kalau Yusuf sepanjang 13 tahun, isinya asal-asalan, berbuat dosa, jatuh bangun dalam dosa, mabuk-mabukan. Percaya mau 13 tahun, mau dikali 2, 26 tahun, bahkan seumur hidup dia gak akan pernah dia keluar dari tutupan itu, dari penjara itu. Lalu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu pun Firaun lepas tangan, persis seperti Potifar lepas tangan, kepala penjara pun lepas tangan. Karena saking bertanggung jawabnya Yusuf. Diulang oleh Musa, dengan teliti Musa mencatat. Peristiwa itu seperti diulang saja, seperti pengulangan. Tapi pengulangannya secara semakin progres ke atas. Diulang seperti siklus tapi naik ke atas terus. Kalau Yusuf tak bertanggung jawab, menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, nggak mungkin. Mau 13 tahun, mau 26 tahun, mau 50 tahun, mau 100 tahun sekalipun. Tetap percuma, promosi nggak akan pernah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai trustworthy dapat dipercaya, itu adalah kunci kemenangan kita di marketplace. Meskipun ingat, bukan tujuan akhirnya hanya sekedar promosi, kenaikan jabatan, kenaikan upah. Tujuan akhirnya kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Seperti Yusuf, apa itu? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarkan Tuhan pakai hidup kita. Tibalah hari itu, dipanggilnya, ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Firaun raja besar, penguasa Mesir waktu itu, negara seperti sekarang Amerika atau China, negara superpower. Kepala negaranya pun gak bisa berbuat apa-apa. Sudah dipanggil orang hebat, orang berilmu, gak bisa menerjemahkan semua mimpinya. Bayangin seorang penguasa dunia akhirnya menemui jalan buntu. Tetapi ada satu pengharapan, telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wow. Firaun mengakui track record, curriculum vitae daripada Yusuf hanya dengan mendengar mimpi. Firaun berkata, aku mengakui. Seorang raja besar mengakui kehebatan seorang tahanan. Bukan seorang pangeran, bukan seorang bangsawan. Bukan sesama raja bangsa lain, seorang tahanan. Keluar dari mulut seorang penguasa. Aku mengakui, aku mendengar. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tidak ngambil pujian untuk dirinya sendiri. Mentang-mentang dia tahanan, aku mau menunjukkan aku hebat. Nunjukkan kepada juru minuman, tuh kamu yang lupakan 2 tahun, nih loh aku ini hebat. Gak perlu kita membuktikan begitu. Kembalikan semua hormat pujian bagi Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yusuf ngerti lagu itu di zaman itu, bukan lagunya lirik yang tadi. Dia ngerti bahwa Tuhan aja yang dikenal, Tuhan aja yang disembah. Dia berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bapak Ibu Saudara, Mesir itu negara maju. Mesir itu punya banyak dewa. Firaun itu menganggap dirinya bahkan dewa. Salah satu dewa tertinggi, yaitu Firaun. Dewa tertinggi lainnya adalah dewa Ra atau dewa matahari. Ingat, itulah yang ke-9. Ketika Musa berhadapan langsung mengalami counter dengan bangsa Mesir. Itulah yang ke-9, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena Tuhan menantang. Katanya dewa matahari itu dewa tertinggi. Di hadapan Tuhan, matahari pun takluk. Matahari kan cuma ciptaan. Itulah ke-10 dewa tertinggi, berikutnya adalah Firaun sendiri. Yusuf di tengah-tengah marketplace. Yusuf di tengah-tengah negara pembuangan. Dia tetap bersaksi bahwa Tuhanlah yang hidup, Tuhan yang akan mengartikan mimpi. Bapak Ibu Saudara dapat dipercaya juga berbicara mengenai iman yang kita tunjukkan. Jangan malu, jangan minder ketika orang tahu kita orang Kristen. Kita pengikut Tuhan Yesus. Justru harus bangga. Meskipun harus ditunjukkan lewat perbuatan kita. Jangan jadi batu sandungan. Tapi Yusuf bersaksi. Enggak Tuhan ke Firaun. Tapi dia tetap dengan sopan, dengan hormat.
Menghormati penguasa, menghormati pemimpin harus. Bahkan dia katakan gini, Tuhan juga, Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dia gak mentang-mentang, oh Firaun ya kamu ya, segala macam. Oh raja yang jahat, lalim, enggak. Dia tetap respect. Kalau kita merasa kita hebat, kita merasa kita pandai, kita punya kemampuan, orang lain butuh kepandaian kita, jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Lalu kita marah-marah, lalu kita rendah-rendahkan orang. Karena kita merasa kita menang, karena kita merasa kita pandai, punya posisi, orang butuhkan kita. Lalu kita semena-mena, jangan. Firaun tahu dia butuh Yusuf. Yusuf tahu Firaun butuh dia. Bukan butuh dia, butuh Tuhan. Yang ada di balik Yusuf atau dalam hatinya Yusuf. Tapi Yusuf gak kurang ajar. Dia berkata Allah yang akan memberitahukan untuk kesejahteraan Tuhan ke Firaun. Yusuf bersaksi. Dia gak ngambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yusuf tahu prinsip itu. Promosi kemenangan dalam marketplace. Bila Yesus ditinggikan, akhirnya adalah Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan, salibnya kabar baik. Yesus sudah menjadi korban. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tujuan akhirnya bukan sekadar kita diberkati tambah kaya. Selesaikan kehendak Tuhan. Lalu ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit, pemalu tulang. Sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Firaun penasaran, dia pengen tahu arti mimpi. Diceritakannya kepada Yusuf. Mirip seperti ceritanya kepada orang berilmu. Orang-orang pintarnya orang Mesir. Tapi dengan informasi yang lebih detail. Dengan sebuah harapan. Ada jawaban. Bapak Ibu Saudara, orang pandai, orang berilmu di dunia banyak. Tapi banyak hal yang tidak bisa terjawab. Jawaban ada di dalam Tuhan kita. Dan Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya untuk memberikan jawaban itu. Bukan berarti semua jawaban ada dalam hidup kita. Enggak, semua jawaban Tuhan punya. Tapi enggak semua jawaban juga Tuhan wahyukan atau beritahukan kepada kita. Seturut kehendak dan rencananya, seturut kemurahannya. Tapi di antara orang berilmu, orang pandai di dunia ini, mereka cari solusi, mereka cari pemecahan ini dan itu. Tetap saja ada hal tertentu yang tak bisa mereka jawab. Dan jawabannya ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa kita harus dapat dipercaya. Supaya kita bisa menjadi jawaban. Lebih tepatnya Tuhan menjadi jawaban lewat hidup kita.